Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat melanjutkan perkuliahan kita. Selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta sahabat, kerabat, tabi'in dan tabiat ila yaumil qiyamah. Baiklah, pada hari ini pertemuan keempat kita akan membahas mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum dan sumber ajaran Islam. Baik, untuk capaian pembelajaran perkuliahan kita, yaitu kita mampu menganalisis Al-Quran sebagai sumber hukum dan sumber ajaran Islam. Baik, adapun materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini antara lain mengenai Al-Quran, yaitu definisi Al-Quran secara bahasa dan istilah. Kemudian yang kedua mengenai nama-nama lain dari Al-Quran. Yang ketiga mengenai fungsi Al-Quran dalam ajaran Islam. Kemudian yang keempat, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Yang kelima, komponen dasar hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian prinsip yang melandasi hukum dalam Al-Quran. Baik, kita akan membahas bagian yang pertama terlebih dulu. Yang pertama, definisi Al-Quran secara bahasa dan istilah. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qara'a yaqra'u, yang berarti membaca. Jadi Al-Quran adalah bentuk masdar yang diartikan sebagai isim maf'ul, yaitu makru, ya, berarti yang dibaca. Jadi qara'a yaqra'u itu artinya membaca. Kata kerja atau dalam bahasa Arab itu ada fi'il madhi dan fi'il mudhari, dia bentuknya kata kerja. Kemudian secara harfiah yaitu bacaan yang sempurna. Jadi Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Kemudian nama-nama lain dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memiliki banyak nama-nama selain dari kata Al-Quran sendiri yang tadi bermakna bacaan atau bacaan yang sempurna. Nah, nama lain dari Al-Quran adalah diantaranya adalah kitab, yaitu buku atau kitab sendiri. Kemudian ada Al-Furqan yang bermakna pembeda benar dan salah. Kemudian Az-Zikir yaitu pemberi peringatan. Kemudian ada Al-Mau'izah dan hasanah, artinya apa? Pelajaran atau nasihat. Selanjutnya ada Asy-Syifa. Nah, Asy-Syifa ini sangat familiar ya. Jadi sebagai obat atau penyembuh. Nah, kemudian ada Al-Hukum sebagai peraturan dan hukum. Kemudian ada Al-Hikmah, kebijaksanaan. Ada lagi yang disebut dengan Al-Huda, yaitu petunjuk. At-Tanzil, yang ditunjukkan. Kemudian ada Ar-Rahmah atau Ar-Rahmat, yaitu karunia. Kemudian ada Ar-Ruh, yaitu ruh. Kemudian ada Al-Bayan, penerang. Dan kemudian ada Al-Kalam, ucapan atau firman. Kemudian ada Al-Bushra, yaitu kabar gembira. Kemudian ada An-Nur, cahaya. Ada juga Al-Basair, artinya pedoman. Nah, kemudian ada Al-Balag, penyampai atau kabar. Kemudian ada Al-Qaul, perkataan atau ucapan, yang hampir mirip dengan Al-Kalam. Nah, jadi banyak sekali nama-nama lain dari Al-Quran ini sesuai dengan fungsi-fungsinya ya. Artinya Al-Quran itu punya banyak fungsi sekali sesuai dengan nama-namanya. Misalnya Al-Huda, Dzalikal kitabu hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita masuk pada fungsi dari Al-Quran sebagai ajaran Islam. Nah, apa itu Al-Quran dalam ajaran Islam? Jadi fungsi Al-Quran itu dalam ajaran Islam bukan hanya sebagai pedoman bagi umat Islam atau umat Muslim, tapi seluruh umat manusia. Jadi rahmatan lil alamin, sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Nah, yang berarti atau yang mempunyai makna, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Artinya apa? Fungsi Al-Quran itu bukan sebagai pedoman umat muslim, tapi sebagai pedoman seluruh umat manusia, bahkan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.
Al-Quran sebagai ajaran Islam. Al-Quran sebagai ajaran Islam otomatis menjadi menempati kedudukan yang pertama dan paling utama. Karena apa? Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam rukun iman kan kita wajib meyakini atau mengimani. Yang pertama adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kita juga akan mengimani kalamullah terlebih dahulu selain hadis Nabi ataupun pendapat para ulama. Nah, di sini dijelaskan juga dalam surah An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ya kepada Allah, yaitu apa? Kalamullah Al-Quran, dan Rasul, yaitu apa? Sunnahnya ataupun hadisnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ulama membagi dalil hukum syara itu menjadi dua bagian, yang mana ada yang namanya disebut dengan muttafaq, yaitu yang disepakati, ada juga yang mukhtalaf, yaitu yang diperselisihkan atau yang tidak disepakati. Nah, di sini dalam kaitannya dengan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran itu masuk dalam bagian yang pertama, yaitu yang muttafaq, artinya disepakati oleh seluruh ulama. Karena Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, tidak ada yang mampu mengubah Al-Quran sebagaimana firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya Al-Quran, kami menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Nah, dan ini otomatis bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang terbukti dan dijamin keotentikannya. Maka itu Al-Quran menjadi sumber dalil syara yang bagiannya masuk dalam yang muttafaq, disepakati seluruh ulama dan seluruh umat muslim. Baik, kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu komponen dasar hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa komponen hukum yang terkandung, diantaranya ada hukum i'tiqadiyah, hukum amaliyah, dan hukum khuluqiyah. Nah, yang pertama apa itu hukum i'tiqadiyah? Yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Nah, i'tiqadiyah sendiri kan berasal dari kata aqada atau akidah, dan masalah keimanan. Dan di sini tercermin dalam rukun iman dan kemudian akan dibahas dalam beberapa cabang ilmu, diantaranya ada ilmu tauhid, ilmu usuluddin, dan ilmu kalam. Kemudian yang kedua ada hukum amaliyah. Nah, hukum amaliyah itu apa? Jadi hukum amaliyah itu juga mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah. Kemudian juga ada mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu hablum minannas, dan juga mengatur hubungan manusia dengan alam, dengan lingkungan sekitar atau hablum minal alam. Nah, ini tercermin dalam rukun Islam. Apa saja yang ada dalam rukun Islam? Jadi rukun Islam itu ada yang mengandung masalah hukum ibadah. Nah, ini hukum ibadah hablum minallah seperti apa? Sholat, kemudian apalagi puasa. Nah, seperti itu. Kemudian hukum muamalah hablum minannas. Nah, hukum hablum minannas juga tercermin misalnya dalam rukun iman juga ada yang namanya zakat. Nah, ada yang namanya juga haji. Nah, jadi seperti itu. Memang pada dasarnya hukum muamalah sendiri atau hukum yang ada dalam rukun Islam itu kan memang dia mencakup dua hal itu, ada hukum ibadah juga ada hukum muamalahnya. Kemudian yang ketiga ada hukum khuluqiyah. Nah, ini hukum yang terkandung dalam komponen dasar hukum yang ada dalam Al-Quran. Hukum khuluqiyah itu artinya hukum yang berkaitan dengan perilaku atau akhlak. Nah, jadi khuluqiyah itu bahasa lebih familiarnya atau bahasa lebih sederhananya itu akhlak. Hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan. Nah, yang tercermin dalam konsep ihsan yang pernah kita pelajari di awal. Nah, itu dalam pembahasan ranahnya ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Nah, jadi intinya di dalam komponen dasar hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu ada tiga. Ya, bisa kita lebih kita sederhanakan lagi, yaitu ada iman, Islam, dan ihsan. Nah, jadi ada akidah, syariah, dan akhlak. Jadi kembali tetap kepada tiga hal tersebut. Kemudian melanjutkan materi sebelumnya, yaitu ini ada prinsip yang melandasi hukum dalam Al-Quran. Jadi hukum dalam Al-Quran itu ada beberapa prinsipnya ya. Dia punya prinsip sendiri, yaitu yang pertama tidak memberatkan. Jadi Al-Quran itu sebenarnya tidak memberatkan kepada seluruh umat
umat Islam tentunya. Nah, di sini dijelaskan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, yang mana ayat ini punya makna yaitu Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Artinya ini juga menjadi dalil ketika diwajibkannya puasa. Nah, jadi ketika orang berpuasa itu orang sedang dalam keadaan musafir, nah atau orang dalam keadaan sakit, maka boleh mengganti puasanya di hari lain. Artinya Al-Quran itu tidak kewajiban di dalam Al-Quran berarti tidak wajib harus dikerjakan tanpa pengecualian. Nah, ketika ada beberapa hal yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya, maka bisa diganti di hari lain. Nah, ini yang disebut dengan Al-Quran itu tidak memberatkan. Kemudian yang kedua, ada prinsip yang melandasi hukum dalam Al-Quran yaitu menyedikitkan beban. Nah, di sini dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 101 yang berbunyi ya ayyuhalladzina minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Nah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Artinya segala sesuatu akan dijelaskan ya, jangan membanyakkan beban kita sendiri, artinya memberatkan beban karena terlalu banyak bertanya. Nah, seperti yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah ya, mengenai salah satu umat Nabi, yaitu ketika ditanya sapi apa, nah lalu dia bertanya sapinya apa, sapinya harus sapi betina, kemudian warnanya warna apa, lalu dijawab oleh Nabi warnanya harus warna kuning keemasan. Nah, ini karena terlalu banyak bertanya, lalu akhirnya banyaklah rincian-rinciannya. Ketika kita sami'na wa ata'na, ketika kita taat, maka semua sesuatu itu akan mudah insyaallah. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada berangsur-angsur. Nah, di sini ada contohnya masalah tahapan pengharaman khamar. Jadi awal mulanya Islam itu tidak langsung mengharamkan khamar, karena kita tahu ya, khamar itu adalah salah satu minuman kebiasaan atau budayanya orang-orang jahiliyah terdahulu. Nah, jadi tidak mungkin lantas langsung kita haramkan, seperti kita misalnya memutus atau menghentikan orang yang biasa merokok. Nah, maka caranya gimana? Salah satu caranya adalah dengan pelan-pelan terlebih dahulu mengurangi. Nah, salah satunya juga dulu diharamkan yang khamar itu ketika waktu sholat. Jadi ketika sholat dilarang untuk dalam keadaan mabuk. Nah, ketika setelah itu kan pelan-pelan, setelah terbiasa, mungkin baru Al-Quran itu mengharamkan khamar. Nah, karena innamal khamru wal maisir wal ansab rijzun min amali syaitan. Jadi khamar itu termasuk daripada amal perbuatan syaitan. Ini langsung pengharamannya. Oke, kita masuk dalam bagian kesimpulan. Jadi Al-Quran itu sebagai banyak fungsi Al-Quran ya. Di antaranya ada beberapa nama dari Al-Quran, dari antaranya adalah petunjuk, pedoman hidup, obat, penyembuh, kemudian ada nasihat. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil dari Al-Quran itu ya. Jadi selain membacanya menjadi ibadah, satu huruf jadi 10 kebaikan, bahkan dalam Al-Quran sendiri pun banyak juga terkandung hukum-hukum yang mana ada tercakup 3 hal hukum, yaitu ada hukum masalah akidah, hukum masalah syariah, dan hukum masalah akhlak. Nah, kemudian Al-Quran sendiri pun sifatnya itu tidak memberatkan. Kemudian Al-Quran itu turunnya secara berangsur-angsur. Al-Quran juga menjadikan beban. Nah, kemudian baik, kita akan mengetahui evaluasi kalian ya. Gue akan menambahkan sedikit pertanyaan, dan kalian silakan memberikan opini mengenai ini, cara membangun paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern. Jadi silakan kalian masukkan. Setelah ini ada tugas di e-learning. Nah, jadi baik, kalian tambahkan saja apa saja cara kita untuk membangun paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern. Apa yang bisa Al-Quran jawab, atau apa yang bisa Al-Quran berikan? Apakah ilmu pengetahuan kita ini relevan, atau Al-Quran itu relevan dengan ilmu pengetahuan kita? Ya, silakan masukkan opini kalian. Jangan lupa dikerjakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sekarang
hingga hari kiamat nanti, dan ini menjadi bekal kita dan menambah keimanan kita. Juga jangan lupa untuk selalu mengembangkan ilmu, pengetahuan dan wawasan kita, apalagi yang berhubungan terkait dengan Al-Quran, selalu menggali dan mengkaji Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.